diinikan juga. Nah, kalau mungkin, mumpung sekalian kalau Sumber uangnya, nanti kan saya akan bilang, sumber uangnya dari mana? Sumber uangnya semua dari kutipan proyek-proyek APBN dan belanja daerah. betul. Nah, itu. Semuanya dari proyek APBN. Oke, Pak. Sama ini Nah, mungkin nggak ada apa kan Bapak punya CD yang CCTV yang Hamzah? betul. Play aja langsung. Karena KPK itu kalau Pak Nazar ingat, saya pernah tampil di TV One ketika era cicak buaya. Di situ saya katakan, saya ini bukan sebagai blogger, saya bukan pendukung cicak, bukan pendukung buaya. Kenapa saya nggak dukung cicak kala itu? Waktu si Ruby Alam saya ikut membantu uh, polisi dalam memverifikasi kasus Pak Antasari. Nah, Ruby itu karena kan dia suka minta bantu juga ke saya. Karena kan saya suka masih punya juga lisensi private investigator dulu kan, waktu dengan Bank Dunia, waktu masih di SWA. Nah, dia minta pakai juga lisensi saya untuk kita verifikasi data. Dan itu sudah saya ucapkan lama di TV One. Mbak Indi yang bilang, kenapa Mas Iwan tidak mau mendukung? Kan dulu kan giliran gerakan-gerakan gitu kan saya selalu di depan. Koin Prita, kemudian kan orang lain yang lebih di belakangan, yang di ujung yang lebih berkibar-kibar. Tapi kan bagaimana Prita aja misalnya bisa diliput media, sampai 20 hari media nggak liput, saya yang nerobos ke penjara kan di Tangerang. Itu misalnya. Itu misalnya. Jadi kan gini, waktu masalah Chandra Hamzah itu, dia pertama ke rumah saya itu sekitar bulan Februari 2010, sekitar bulan nanti ada saya tengok di CD-nya dia, kalau nggak salah dia 2 kali ke rumah saya. Dalam pertemuannya semuanya dua-duanya malam. Malam waktu itu dia datang, ya, dia datang pertama itu sekitar bulan, kalau nggak salah, ya sekitar bulan-bulan baru selesai kongres lah, ya. Terus dia datang, terus nggak lama Benny Kaharman datang. Setelah itu kami bicara semua ini soal beberapa itu yang harus dia pending di KPK. Setelah itu ada pengusaha datang ngasih uang ke dia untuk proyek yang baju ansip. Judulnya lucu ya, baju hansip. Ya, baju ansip untuk pengamanan pemilu. Iya. Pengusahanya Andi namanya. Terus waktu itu dia datang lagi membicarakan ada kegiatan soal dansa kalian soal pimpinan KPK, ya. Waktu itu dia datang sekitar bulan 10. Tanya Rahmat ketemu sama dia di rumah saya. Oke. Rahmat sampai sempat ngobrol-ngobrol sama Chandra Hamzah di rumah saya. Ngomong-ngomong, posisi Rahmat sekarang gimana? Masih baik dengan Pak Nazar? Ya baik, tapi dia juga ketakutan lah, dia tetap ke anak. Padahal dia sudah banyak disakitin anak itu. Iya, kalau saya lihat juga. Oke, jadi gini, silakan ini soal wajah. Kedua kan itu bisa video CD itu kan bisa video playernya kan ada di laptop atau di komputer sana. Kalau emang memungkinkan, kasih aja penggalan yang itu. Sekalianlah kita mengatakan betapa pahpohnya itu KPK kan. Oke. Bukan hanya itu. Terus waktu pas bulan 10 juga itu Sekjen KPK Bambang sama saya kenal si Haryono Umar itu ke rumah saya juga, ketemu sama saya Benny Kaharman. Ya buka aja lah Pak. Karena lebih dari 2 bulan ini, Partai Demokrat menjadi objek pemberitaan media. Banyak pemberitaan media massa, termasuk media massa yang selama ini memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik, yang terus juga mendiskreditkan Partai Demokrat dengan hanya bersumber dari SMS ataupun BBM. Yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang hanya bersumber dari SMS
dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline yang menyolok. Saya pribadi dan juga Partai Demokrat sangat ingin agar Nazarudin bisa ditemukan dan dibawa kembali ke tanah air untuk menjalani proses hukum yang dapat dilaksanakan dan mesti ditegakkan secara transparan dan akuntabel. Sekali lagi, secara transparan dan akuntabel sehingga rakyat bisa mengikuti proses yang terjadi. Ada sejumlah kader yang berperilaku menyimpang dari 3 prinsip dan etika berpolitik yang menjadi jati diri kita. Ada sejumlah kecil kader yang tidak bersih. Ada sejumlah kecil kader yang tidak cerdas berpolitik. Dan ada sejumlah kecil kader yang tidak santun dalam berkomunikasi politik. Akibatnya oleh lawan politik titik lemah dan kesalahan sejumlah kecil kader ini dijadikan sasaran tembak yang utama oleh sejumlah media massa. Hal ini dijadikan tema dan headline utama selama berbulan-bulan, mengalahkan isu-isu besar yang lain. Akibatnya pula, puluhan juta kader dan simpatisan Demokrat di seluruh tanah air merasa terganggu, ikut malu, dan bahkan marah. Pemirsa, apa yang dikatakan Kepala Negara barusan sangat-sangat benar. Hampir 2 bulan ini, Partai Demokrat menjadi bulan-bulanan dari berita yang bersumberkan Nazarudin. Orangnya sampai hari ini tidak pasti ada di mana. Ada yang bilang di Singapura, Argentina, Malaysia, macam-macam. Persoalan bagi kami, terutama untuk media, apakah berita yang semacam itu yang dibilang Presiden lewat BBM, SMS, atau juga telekonferensi, by phone, by Skype, itu bisa diverifikasi kebenarannya atau tidak. Dan apa itu sudah kami lakukan sebagai jurnalis yang notabene semua jurnalis mengatakan mencari kebenaran walaupun kebenaran yang absolut itu tidak mungkin dapat. Tapi yang ingin saya uji pada malam ini, salahkah media? Dan tentu saja ada bintang yang mencuat pada pekan-pekan ini. Siapa lagi kalau bukan Iwan Piliang. Beliau ini mengalahkan semua wartawan termasuk saya pekan-pekan ini. Saya cuma bisa telekonferensi dengan Nazarudin. Beliau pakai Skype. Wajahnya kelihatan. Ketika telekonferensi orang masih mempertanyakan, itu betul-betul Nazarudin atau tidak? Jangan-jangan palsu. Walaupun ceritanya benar. Ada problem kita. Bahwa seperti yang saya katakan tadi. Kemajuan teknologi begitu dasar. Sampai-sampai orang di benua manapun kita bisa visual untuk wawancara. Sementara aturan baik kode etik maupun hukum. Ya, seperti kita tahu selalu tertinggal. Tanpa kemajuan IT pun hukum dan mau etika pun itu selalu di belakang. Tapi sama Pak Iwan,
Bagaimana ceritanya Anda bisa mengalahkan semua wartawan yang ada? Gitu. Silakan. Terima kasih kesempatannya Bang Karni. Sebuah kehormatan bagi saya juga hadir di forum ini. Sebenarnya satu kata jawabannya. Kegigihan, lain tidak. Itu. Jadi ini resep untuk para wartawan muda. Saya kira juga profesi apapun. Kegigihan itu kunci utama. Kalau Anda belum berangkat sudah mengatakan pasti gagal itu. Tapi Anda udah berapa lama kenal Nazarudin? Kayaknya akrab sekali ada dan tahu banyak apa yang terjadi di situ. Yes. Jadi mundur ke belakang. Dulu dalam 5 tahun terakhir saya selalu sosialisasikan 3 kata di media sosial Bang Karni. 3 kata itu adalah uzur, kufur, mundur. Permasalahan bangsa kita saya katakan sambil bercanda. Karena terlalu banyak yang uzur, kufur, nggak mundur-mundur. Jadi saya rindu sosok muda. Karena kalau kita bicara sejarah, lihat orang-orang yang membangun bangsa kita. Bahkan Panglima Besar Sudirman pun wafat di usia 34 tahun. Gitu. Mereka orang-orang hebat. Nah, saya rindu pada orang muda. Lalu ketika tampil satu sosok muda, Anas Urbaningrum. Anas. Aku bikinlah yang namanya gerakan 1000 perak mendukung Anas di Facebook. Terus? Dari perkenalan itu, mundur sedikit ke belakang, kebetulan ada yang namanya Muhammad Rahmat, dulu sekretaris 2 kedutaan besar kita di Singapura. Pernah saya temui ketika saya memverifikasi kasus David yang dibunuh di Singapura. Artinya, saya mendukung di Facebook, orang ini kemudian menjadi staf ahli Bung Anas di fraksi, karena dia ketua fraksi, per Januari 2010. Baik. Orang ini juga menjadi sosok penting di kemudian hari kalau kita verifikasi. Bahkan disebut juga oleh Nazar. Gitu. Otomatis karena saya mendukung di media sosial, saya diajak. Dan saya tidak ada, Pak Mubarak mungkin tahu, tidak ada di struktur saya. Saya hanya orang yang independen mencoba mendukung. Jadi Anda tidak masuk ke Partai Demokrat itu? Tidak. Jadi saya mendukung sebagai independen media. Tapi ada sosial. tim sukses untuk Anas? Ada tim sukses, tapi saya tidak ada dalam list tim sukses. Tim sukses bayangan gitu? Semacam itu bisa disebut, tetapi juga tidak ada honor yang pasti. Jadi kami membiayai sendiri, bahkan saya menyewa mobil ke Bandung berhutang. Itu. Volunteer gitu? Volunteer, yes. Luar biasa. Terus dengan Nazarudin sendiri bagaimana interaksi Nah, Anda? dengan Pak Nazar, saya selalu manggilnya Pak, dan saya baru kaget juga umurnya ternyata 30 sekian gitu kan. Saya udah 47 Bang tanggal 16 kemarin. Ya idola Anda juga kan anak muda Iya, anak muda. Yang mencuat. Anda bayangkan, ketuanya sekian tahun, bendahara sekian tahun ada Ibas. Berarti kan apa yang saya cari 3 kata tadi ada di 3 manusia ini kan. Oke. Jadi Mas Anas bilang bantulah media. Waktu itu serah terima nggak ada orang media. Alat tak ada gitu kan. Kerja pertama menerbitkan majalah. Saya dapat gambaran begitu, wah ini akan bagus lah. Oke lah, lama nggak jelas pendapatannya kan. Telapak sepatu tipis, barangkali ini lebih baik kan gitu. Ternyata telapak sepatu saya tetap tipis, tidak kondusif. Anda jadi pemret majalah Demokrat. Yes, 3 edisi. Sempat mewawancara Bu Ani. Bu Ani mungkin bisa merasakan kedekatan saya karena beliau sangat mengerti apa yang saya lakukan sebelumnya. Dia tahu kasus David dan lain-lain. Agak menggerakkan juga Anda pegang majalah partai The Ruling Party in Indonesia. Yes. Sepatu Anda tipis. Yes, itu fakta. Ya, oke, terus. Oke, kemudian saya bilang sama Bung Nazar, karena dia bendahara otomatis yang bayar dia kan. Majalah dicetak dan segala macam. Oh, dia yang biayai. Saya bilang, bisa nggak dibikin majalah untuk umum? Dibikin lagi di Max, 1 edisi. Pak Makso Pakua memimpin umumnya. Baik. Juga tidak kondusif. Bahkan gaji terakhir pun tidak dibayar oleh Nazar. Gitu. Jadi hubungan saya dengan Nazar, kalau saya dibilang juru bicara, hubungannya seperti itu. Gitu. Jadi tolong dilihat. Jadi Anda tidak mendapat kemewahan apa-apa bukan sebagai pribadi. Yes. Sebagai pemret. Yes. Yang notabene dibiayai oleh Nazar. Yes. Apa alasannya kok miskin gitu dia? Saya juga bingung apa yang digambarkan oleh Bung Anas tidak. Terus apa yang Anda lakukan setelah dia lari?